wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya sudah datang ke sekolah Bapak. Alhamdulillah Bapak sudah menerima dengan baik sesuai jadwal kita. Apa kabar Bapak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melakukan PI. PI itu pendampingan individu. Bapak selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, yaitu tentang fokus pendampingan yang akan mengembangkan rencana tindak lanjut selanjutnya yang akan Bapak lakukan, di mana Bapak sebulan ini telah melakukan kegiatan lokakarya, orientasi, rukol bersama Pasil, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat mandiri Pak ya. Selama ini baik itu melalui diskusi kelompok dan juga tugas mandiri yang telah Bapak kerjakan selama 1 bulan ini. Jadi menurut Bapak, apakah yang sudah saya jelaskan tadi Bapak sudah mengerti kira-kira proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Kira-kira menurut Bapak apa capaian yang telah Bapak capai setelah menjalani pendidikan guru penggerak ini, Pak? Ya, kalau bicara capaian, artinya hal yang telah kita dapatkan selama mengikuti pelatihan guru penggerak ini yang sudah berjalan 1 bulan, tentunya sangat banyak Pak. Dari pertama kita mempelajari modul 1, hal-hal baru yang saya dapatkan di sini. Kalau saya melihat ke belakang, background saya dulu sebelum saya mengikuti CGP ini, khususnya di dalam pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas, saya merasakan dulunya, saya berpikir proses tatap muka interaksi di kelas itu bisa hanya dengan satu arah saja, yaitu dari guru ke murid, dan dominan itu saya lakukan. Ternyata dalam filosofi kajian Dewantara di sini banyak hal-hal baru yang dijelaskan, khususnya menyangkut dengan kurikulum merdeka. Di sini ternyata untuk banyak hal yang harusnya kembangkan nantinya di saat tatap muka dengan siswa di kelas. Mungkin di sini saya sudah terpikir, saya akan mencoba mengaplikasikan aplikasi yang telah saya dapatkan di sini, yaitu baik itu aplikasi Canva maupun Google Slide, ataupun Google Slide untuk kegiatan-kegiatan diskusi siswa. Ini saya rasa sangat bermanfaat bagi siswa dan memudahkan kinerja kita guru. Apalagi saya mengampu mata pelajaran seni budaya Pak. Jadi dalam hal ini saya pikir sangat sinkron ya. Ini yang ditawarkan oleh konsep pembelajaran ditawarkan oleh Kajian Dewantara dengan mata pelajaran yang saya ampu ini, yaitu memberi kebebasan kepada siswa untuk berkarya sendiri dan menemukan ide kreatif sendiri. Akan siswa yang kreatif dan inovatif. Saya rasa itu sangat tepat di mata pelajaran saya, dan insya Allah akan saya aplikasikan nantinya. Ya Pak, baik Bapak telah menemukan beberapa ilmu ataupun hal-hal baru yang sebelumnya belum Bapak dapatkan, terutama dalam pembelajaran ya. Alhamdulillah, karena Bapak sudah mencapai apresiasi yang begitu baik terutama dalam fokus pengembangan pembelajaran bersama siswa ya Pak. Alhamdulillah saya juga sangat senang Bapak
kolaborasi yang baik ya, baik itu di Rukol, di kegiatan-kegiatan Kakarya dan lain-lain. Selama ini saya lihat Bapak pun melakukan tugas Bapak secara daring, yaitu di LMS sudah sangat baik, yaitu dengan memberikan ide-ide yang Bapak curahkan di tugas pemahaman yang telah saya periksa. Alhamdulillah di jurnal sudah saya lakukan. Menurut Bapak terhadap hal tersebut yang sudah Bapak ceritakan tadi di sekolah Bapak, dukungan atau ekosistem yang Bapak temukan di sekolah dalam hal apa saja Pak, dalam dukungan atau ekosistem sekolah yang memang mendukung program yang akan Bapak lakukan? Lingkungannya. Jadi menyangkut dengan ekosistem lingkungan sekolah, dalam hal ini yang namanya kita sebuah komunitas, ibarat kata pepatah, rambut boleh sama hitam, namun pikiran jelas berbeda. Dalam ini saya melirik sedikit tentang dukungan yang dari kawan-kawan secara umum itu baik dan mendapat respon yang sangat positif juga dari kepala sekolah. Namun di antara semua itu mungkin ada yang kontra, bukan dalam artian mereka tidak mendukung, tetapi dalam artian mungkin mereka belum memahami apa itu yang dinamakan dengan guru penggerak. Ya, mungkin dalam ini kita akan mampu meyakinkan mereka, dan kita pun insya Allah, saya juga bertekad ingin mengajak kawan-kawan semua, menggerakkan kawan-kawan semua untuk mendukung dunia pendidikan ini. Sama-sama kita bergerak, sama-sama kita motivasikan siswa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, menciptakan siswa yang cerdas dan intelektual serta emosional yang baik di lingkungan sekolah ini. Ini sembari tugas dan peran kita sebagai pendidik dan penuntun bagi siswa. Secara umum di sini kita sudah ada 7 orang CGP Pak, sampai dengan tahun ini di sekolah saya, dan saya sendiri mendapatkan motivasi yang sangat kuat dari kawan-kawan CGP sebelumnya, sehingga saya berada di tahap saat ini ya, berada di CGP sampai tahap saat ini. Dan saya alhamdulillah akan bertahan dan terus akan menggali dan berupaya mengajak kawan-kawan yang belum selaras dan belum paham, kita akan memberi pemahaman mereka untuk termotivasi juga mengembangkan dirinya, ya, mengembangkan potensinya, mungkin melalui jalur nantinya CGP pada tahap berikutnya. Dan mereka kita harapkan bisa berkolaborasi dengan CGP dan PGP yang sudah ada di lingkungan sekolah tempat saya mengajar ini. Iya, terima kasih Pak, sangat bagus dukungan dan harapan dari rekan-rekan pendukung Bapak. Saya mau tanya nih Pak, setelah melakukan pembelajaran daring selama sebulan bersama fasilitator kan, apakah ada kekhawatiran Bapak saat ini, misalnya bagaimana kekhawatiran, apakah Bapak takut LMS nggak kejar ataupun belum ada info yang jelas dari fasilitatornya gitu Pak? Alhamdulillah sampai detik ini kekhawatiran itu belum ada Pak. Mungkin karena yang kami rasakan ini secara komunitas yang ada di yang dibimbing di bawah Fasil adalah Ibu Rahmi dan Bapak PP untuk mengajar praktik oleh Bapak
Adi sendiri dan beberapa rekan-rekan yang lain, kami di sini sangat merasa nyaman. Tentunya kenyamanan itu juga datang dari pengayuh itu sendiri. Hanya yang mendampingi kami di sini sangat ramah. Bapak sendiri pun sangat fair, sangat open, terbuka dengan kami semua. Itu mungkin dalam hal ini membuat kenyamanan bagi kami, sehingga rasa was-was atau rasa kekhawatiran itu secara sendirinya itu bisa terhilangkan atau bisa terjawab lah. Jika ada masalah-masalah pun kami pun di sini tidak merasa sungkan atau tidak merasa takut untuk bertanya gitu. Dan saya lihat beberapa hal yang kami lakukan, katakanlah dalam bentuk komunikasi verbal maupun non verbal, ini mendapat respon yang sangat baik dari fasilitator ataupun dari pendamping rakyat praktik itu sendiri. Itu sangat responsif terhadap kami, dan kami pun sangat bahagia sekali ya, dan sangat bangga gitu bisa mendapatkan fasil yang demikian baik dan ramah dengan kami, juga dengan pendamping praktik sangat ramah dan baik dengan kami. Alhamdulillah, dan hal ini harapan ini menjadi sebuah silaturahmi dan menjadi sebuah mitra ke depan antara kita selaku pendidik dan penuntut bagi generasi yang akan datang. Oke Pak Faisal, saya sudah menangkapnya. Baik telah Bapak utarakan, sangat luar biasa ya, semangat dan memang hal yang telah Bapak dapatkan, Bapak jalani selama ini, terutama dengan pasien juga PT-nya. Jadi bagaimana dukung ini kan di dalam LK Bapak kan sudah membuat harapan, harapan selama pendidikan guru penggerak ya. Kira-kira harapan yang telah terwujud itu apa saja? Dalam harapan yang telah Bapak buat itu kan ada beberapa. Kira-kira yang sudah terjadi dan terwujud dan ingin Bapak lakukan untuk ke depan itu bagaimana? Ya, memang benar Pak, ada beberapa harapan memang yang telah saya sampaikan dan yang menjadi harapan besar juga ke depannya. Namun dalam hal ini step by step akan terwujud secara pelan-pelan, dan ada beberapa hal yang sudah terwujud, terutama untuk pengembangan diri saya secara mandiri, itu dari penguasaan IT mungkin dalam memainkan dan memanfaatkan sejenis cara pengolahan data seperti media-media Canva, media Slack dan lain-lain, dan itu sudah alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa saya capai dan sudah saya laksanakan, dan ini salah satu materi yang disampaikan di dalam pelatihan kita di CDP. Dan hal lain yaitu tentang implementasi kepada murid, yaitu berkomunikasi dua arah, dan alhamdulillah hari ini saya rasa sendiri sudah mulai hidup, mungkin dengan penguasaan teknik yang diberikan di dalam CGP ini. Ya Pak, terima kasih sudah menjawab untuk dukungan kepala sekolah. Kira-kira bagaimana Pak atau guru-guru lain? Dukungannya Ya, dari seperti saya jelaskan sebelumnya tentang iklim yang ada di sekolah kita. Tentunya ini menyangkut dengan dukungan juga. Alhamdulillah, dukungan dari kepala sekolah sangat baik dan merespon dengan positif dan mendukung sepenuhnya kegiatan CGP ini di sekolah tempat saya mengajar. Demikian juga dengan kawan-kawan yang
dengan kawan-kawan yang sama guru, mereka juga mendapat respon yang positif. Walaupun dalam hal ini ada 1-2 orang seperti ceritakan tadi, mungkin mereka belum paham tentang kegiatan ini dan mereka bertanya apa sih yang dilakukan dengan CIP, dan mungkin mereka karena melihat kesibukan-kesibukan yang kita lakukan secara fisik, mereka belum bisa memasuki ke dalam, jadi belum paham. Jadi hal yang wajar mungkin kadang-kadang ada yang berpikir hal yang negatif, yaitu menyibukkan diri. Dan hal ini ketika kita terjemahkan, ketika kita sampaikan apa kita rasakan tentang ilmu yang cukup banyak yang bisa kita dapatkan di sini, ya mereka bisa merespon dengan baik. Dan mereka juga berencana juga mungkin seandainya ada dibuka ke depannya, kesempatan depannya, mereka mungkin akan berusaha. Ya, terima kasih Pak telah mendorong teman-teman, juga dukungan dari kepala sekolah yang sangat baik ya Pak ya. Hal yang sangat positif untuk mendukung kegiatan Bapak dalam melakukan tugas nanti di CDP, dan semoga ke depan Bapak itu menjalani yang baik dan lulus ya. Jadi setelah kita mempelajari modul Pak satu dan 1-2 yang telah Bapak pelajari ya, terutama terkait dengan implementasi perubahan paradigma pemikiran Kahdi yang seperti Bapak bilang tadi, filosofinya bagaimana, perubahan yang telah Bapak lakukan di kelas apa. Jadi tadi seperti Bapak bilang, Bapak pertama belum melakukan ini, tapi alhamdulillah dengan pendidikan ini Bapak sudah menerapkan praktik ini gitu. Jadi kira-kira apa saja yang akan Bapak lakukan nanti di kelas agar selaras dengan pemikiran Kahdi? Iya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya mengajar di mata pelajaran seni budaya Pak. Mata pelajaran seni budaya ini adalah cenderung kepada praktik. Jadi konsep dalam praktik seni budaya ini misalnya kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir kreatif dan menemukan ide-ide yang kreatif pula, ide-ide yang bagus ya untuk mereka kembangkan. Ini sangat selaras dengan Ki Hajar Dewantara, dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Ketika disampaikan, misalnya anak ini terlahir dalam keadaan kertas buram, jadi sini perlu kita yang menuntun untuk menebalkan apa yang menjadi kodrat si anak tersebut. Hal ini sebelumnya saya juga sudah pernah mempelajarinya, yaitu anak ini memang lahir sebagai fitrah dan mereka sudah ada yang dibawanya dalam dirinya. Dan di sini si anak ini perlu pendampingan, pengembangan apa yang sudah ada dalam dirinya. Hal inilah yang dimaksud mungkin menebalkan di sini ya. Dan pendampingan ini disebut dengan menuntun si anak. Dalam hal ini sesuai dengan pelajaran sini yang saya ampu, saya memberikan, pertama saya mendeskripsikan yang menjadi gagasan si anak yang terpendam. Kemudian saya memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada si anak untuk membangkitkan ide-ide yang terpendam tersebut supaya bisa muncul dan bisa divisualisasikan di atas kanvas ataupun di atas kertas. Jadi yang divisualisasikan adalah ide-ide yang terpendam tadi menjadi sebuah aksi nyata, sampaikan, yang bisa dilihat dan bisa dinikmati oleh si penikmat dari karya tersebut, artinya orang-orang lain yang menikmati karya tersebut. Jadi dalam hal ini sesuatu yang dibuat oleh anak tersebut yang berupa karya-karya itu bukan transformasi
mentah dari kita selaku pembimbing, tetapi itu merupakan aktualisasi melalui ekspresi diri si anak yang dikembangkan dari konsep dan idenya sendiri kayak gitu. Jadi hal ini saya melihat apa yang disampaikan oleh Kak Hajar Dewantara tentang kodrat itu semuanya sebenarnya terrealisasi ya di dalam pengajaran seni budaya atau seni rupa yang saya ampu di sini. Ya, mungkin itu Pak. Ya, makasih Pak. Itu Jalan, namanya ya. perubahan konkret ya. Iya. Dalam Bapak lakukan di kelas, Iya. yang sudah Bapak tuangkan di dalam jurnal refleksi mingguan ya, Iya. juga ya, Iya. sangat baik. Jadi terkait perubahan yang ingin Bapak lakukan perbaikan juga tadi sudah Bapak kasih tahu dengan baik. Dan sudah Bapak lakukan aksi nyata juga ya Pak. Iya. Aksi nyata modul 11 dan modul 12. Mungkin nanti kita bisa perbaikinya kembali kalau misalnya ada hal-hal yang kurang Pak ya. Iya. Baiklah, kita masuk ke kerangka pembuatan portofolio Pak ya. Jadi Bapak nanti akan lakukan pembuatan portofolio berdasarkan panduan ya Pak ya. Iya. Untuk mengetahui kerangka portofolio itu, Bapak tadi sudah melakukan diskusi dan bimbingan dalam membuat portofolio kan. Iya. Baiklah, untuk memancing atau memantik Bapak, saya ingin bertanya atau menggali informasi dari Bapak. Kira-kira media atau platform apa yang akan Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital? Tadi seperti Bapak bilang, Bapak sudah menggunakan media Canva. Iya. Nah, itu sangat bagus Pak. Mungkin ada lain YouTube ya Pak. Iya. Nah, kira-kira ada lain gitu Pak? Mungkin dalam ini saya sudah mengotak-atik sedikit. Saya rencana menggunakan platform dari Google Site. Google Site. Ya, Google Site. Mungkin di Google Site ini pun perlu pendalaman lebih lanjut dari saya untuk memahami proses kerja di Google Site. Ya, Google Site berarti Pak. Iya. Oke, lanjut Pak. Tadi. Ini kita masuk ke keempat ya Pak, serta posisi diri Bapak ya dalam menangkap rencana pengembangan diri. Menurut Bapak, tadi memang Bapak sudah jelaskan kan kompetensi apa yang sudah baik, jadi Bapak sudah jelaskan alasannya juga, mau yang perlu Bapak tingkatkan alasannya juga. Kira-kira kalau yang sudah Bapak rencanakan itu ada nggak perubahan yang akan Bapak lakukan? Misalnya Bapak tadi ingin mengembangkan siswa melalui media atau apa, kira-kira perubahan atau rencana yang ingin Bapak lakukan itu bagaimana? Apakah media menggunakan video atau animasi atau bagaimana? Iya. Dalam hal ini saya sudah terpikirkan juga ini lagi-lagi menyangkut tentang pembelajaran yang saya ampu Pak. Ini sebenarnya seiring dengan tuntutan zaman ya, perkembangan zaman dan kebutuhan zaman, itu sudah semua sudah pada menggunakan IT ya. Jadi dalam hal ini saya ingin memanfaatkan dan mengembangkan seperti yang saya jelaskan tadi, Canva dan Google Site ini kepada siswa. Mungkin dalam praktik, dalam aplikasi praktik, kalau Canva-nya saya ingin mengajarkan cara mengolah seperti spanduk ataupun seperti grafis itu Pak, poster itu, karena mengingat ada sebuah program pemerintah
yang rutinitas tiap tahun dilakukan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler di FLS 2N. Dan FLS 2N ini saya rasa secara nasional di tiap-tiap sekolah diikuti dan dilakukan. Jadi ada beberapa kegiatan yang bersifatnya visual ataupun seni rupa, kegiatan seni rupa, kegiatan seni rupa. Inilah saya memanfaatkan ini untuk aplikasi pada kegiatan mengolah karya seni rupa. Salah satunya seperti saya jelaskan tadi, membuat poster, membuat baliho, dan mendesain komik. Mungkin di sini bisa lakukan, nanti kita cari caranya. Ya, artinya saya ingin nanti mengajak siswa untuk memanfaatkan aplikasi yang ada di IT ini sebagai media pembelajaran bagi jadi seiring dengan mengikuti perkembangan zaman. Itu yang Saya rasa sangat baik Pak ya, prestasi yang telah Bapak lakukan. Semoga Bapak nanti terus berkembang seiring dengan program yang ingin Bapak lakukan ya. Ini kita sudah masuk di bagian akhir penampilan Bapak ya. Setelah Bapak menjalani kegiatan-kegiatan ini, mau saya tanya dengan jujur dan secara gamblangan yang Bapak pikirkan atau analisa dari Bapak supaya menjadi koreksi pribadi saya tentunya. Jadi karena saya mendampingi Bapak, tentunya nanti kan dengan masukan ataupun hal-hal yang perlu Bapak sampaikan, saya akan meningkatkan atau memperbaiki ya selaku pendamping atau pengajar praktik pada penampilan yang akan datang. Jadi kira-kira apa saja yang perlu saya perbaiki, yang sudah baik yang harus saya tingkatkan, atau yang kira-kira tidak selaras atau sejalan dengan hal yang Bapak inginkan gitu. Baik Pak Adi, sebenarnya secara pribadi Pak Adi, bagi saya Pak Adi juga sangat baik seperti yang saya jelaskan tadi. Dari awal kita perkenalan, dari awal kita pertemuan dulu, kita sudah mendapatkan suatu yang chemistry lah kalau kata anak muda sekarang, yang cocok gitu, komunikasi yang cocok dan nyaman, serta kita bisa saling bertukar pikiran lah. Dan Pak Adi pun walaupun di luar tugas, di luar jam daripada penugasan PP ini, Pak Adi artinya secara terbuka mau mentransfer ilmunya kepada kami, tentunya untuk perkembangan CDP itu sendiri. Dan harapan saya terus Bapak, selama ini kami sudah merasakan komunikasi yang sangat baik, yang sangat positif dari Bapak, dan hal-hal baik yang sudah saya dapatkan secara pribadi ini perlu Bapak pertahankan terus sampai depannya. Semoga interaksi sampai ke depannya bisa terjalin dengan baik, komunikasi yang baik. Karena saya melihat sosok Pak Adi ini sangat open ya, sangat terbuka kepada semua kita yang ada di sini. Apalagi kita kadang-kadang di waktu tertentu kita sering duduk sambil share, sambil sharing ya, kemudian sambil tukar pendapat, tentunya tentang kemajuan pendidikan yang ada di daerah kita ini. Kita sama-sama saling memotivasi untuk
untuk memajukan kualitas pendidikan yang ada di daerah kita ini. Ya Pak, terima kasih Pak, apresiasi dan terima kasih yang telah Bapak lakukan hari ini terkait pendampingan individu sudah berjalan dengan baik, dan juga pembelajaran daring yang telah kita lakukan selama ini sangat sudah baik. Insya Allah kita akan bertemu di lokasi 1 nanti di tanggal 27 Pak. Nah, jadi ada hal-hal mungkin terkait modul 1-2 yang telah Bapak jalani. Kalau Bapak masih ada kekurangan ataupun ketidakjelasan, Bapak boleh bertanya langsung kepada saya. Jadi nanti akan jika terkait dengan fasilitator, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan fasilitator. Mungkin dari hal ini Pak, tidak terasa waktu kita sudah membawa kita ke hal yang terakhir yang telah tadi Bapak lakukan selama menjalani pendidikan di hari-hari berikutnya. Semoga lancar, Bapak selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Dalam menjalani tetap semangat menjalani. Mungkin kita bisa akhiri Pak. Ya. Saya ucapkan selamat, terima kasih, semoga lancar, alhamdulillah. Semoga Bapak tetap semangat mengikuti pendidikan ke depannya. Amin ya Rabbal. Oke, kita akhiri. Ada nombor ya kembali main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.